Halo teman-teman semua, selamat datang di Beracun. Bersama aku, Elbilur, kita akan menjelajahi dunia yang penuh dengan mitologi, cerita rakyat, dan fantasi yang memukau. Di sini, kita nggak cuma mendengar cerita, tapi juga masuk ke dalam dunia penuh misteri, keajaiban, dan petualangan tanpa batas. Jadi, duduk santai, siapkan imajinasimu, dan ayo kita mulai perjalanan seru ini. Siap untuk terhipnotis oleh cerita seru dan luar biasa? Yuk, bersama aku, kita buka pintu ke dunia penuh misteri ini. Let's go, Racuners. Ella, sang gadis pekerja. Ella adalah seorang gadis berusia 20 tahun yang pendiam. Wajahnya lembut dengan mata sendu yang penuh keteguhan. Sejak kecil, ia terbiasa bekerja keras. Ayahnya yang dulu bekerja sebagai buruh bangunan kini hanya bisa terbaring sakit di rumah, sementara ibunya sibuk merawatnya dan adik-adiknya yang masih kecil. Tidak ada pilihan lain bagi Ella selain menjadi tulang punggung keluarga. Setiap hari, Ella bangun sebelum matahari terbit. Dengan langkah ringan, ia menyiapkan sarapan untuk keluarganya, lalu berjalan ke pabrik tekstil yang terletak di pinggiran kota. Pabrik itu telah beroperasi selama puluhan tahun, berdiri megah tetapi menyimpan kesan menyeramkan. Bangunannya tua, dengan lorong-lorong panjang yang remang-remang. Cat di dinding-dindingnya mengelupas, sementara mesin-mesin tua seringkali berderak seakan-akan akan runtuh kapan saja. Banyak pekerja lama yang sering membicarakan keanehan yang terjadi di pabrik. Ada suara langkah kaki yang mengikuti di lorong kosong, bayangan yang melintas di sudut mata, dan suara bisikan di tengah kebisingan mesin. Beberapa buruh bahkan mengaku pernah melihat sosok hitam berkelebat di atap pabrik. Namun, bagi Ella dan pekerja lain, itu hanyalah mitos yang berkembang di antara mereka. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal gaib ketika kebutuhan hidup terus mendesak mereka untuk tetap bekerja. Ella telah bekerja di pabrik itu selama 2 tahun. Ia dikenal sebagai pekerja yang rajin dan tak banyak bicara. Setiap harinya, ia akan berdiri di tempatnya, mengawasi mesin pemintal benang, memastikan tidak ada kesalahan dalam produksi. Tugasnya melelahkan, tetapi Ella tak pernah mengeluh. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah untuk keluarganya. Namun, semakin lama Ella bekerja di sana, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali ia sendirian di gudang belakang, ia merasa ada mata yang mengawasinya. Ia pernah beberapa kali melihat bayangan hitam di kaca jendela pabrik. Tetapi ketika ia menoleh, tak ada siapapun di sana. Yang paling aneh adalah ketika ia sering mengalami mimpi buruk tentang pabrik itu. Mimpi di mana ia berdiri di tengah-tengah ruangan gelap, dikelilingi suara-suara yang memanggil namanya. Suatu malam, ketika Ella sedang lembur, ia merasakan udara di sekelilingnya berubah menjadi lebih dingin. Mesin-mesin yang semula berdengung kini terdengar lebih pelan, seakan-akan sesuatu tengah mengawasi mereka. Teman-temannya telah pulang lebih dulu, menyisakan Ella seorang diri di lantai produksi. Ia merasakan bulu kuduknya meremang, tetapi mencoba mengabaikannya. Namun, saat ia hendak beranjak dari tempatnya, ia mendengar suara langkah kaki dari lorong sebelah. Langkah itu terdengar berat, menyeret, dan semakin lama semakin mendekat. Jantung Ella berdetak lebih cepat. Ia mencoba menenangkan dirinya dengan berpikir bahwa mungkin ada pekerja lain yang belum pulang. Halo? Ella memberanikan diri untuk bertanya, tetapi tak ada jawaban. Ia melangkah perlahan menuju lorong tempat suara itu berasal. Ruangan itu gelap, hanya ada sedikit cahaya dari lampu berkedip-kedip di sudut ruangan. Dengan hati-hati, ia melongokkan kepalanya. Tak ada siapapun di sana, hanya tumpukan karung kain yang disusun tinggi. Ella menghela napas lega. Mungkin hanya perasaannya saja. Ia berbalik, bersiap untuk pulang, tetapi saat itulah ia mendengar sesuatu yang membuat darahnya membeku. Ella. Suaranya pelan, berbisik di telinganya, seakan ada seseorang berdiri tepat di belakangnya. Dengan napas terengah, Ella membalikkan tubuhnya. Namun, yang ia lihat hanyalah lorong kosong. Tak ada siapapun di sana. Tubuhnya gemetar. Ia tidak ingin tinggal lebih lama di sana. Dengan langkah cepat,
Ia meraih tasnya dan berlari keluar dari pabrik. Saat melewati gerbang, ia melirik ke arah jendela lantai atas. Seketika tubuhnya terasa lemas. Di sana, di balik kaca kotor yang berdebu, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Namun, saat ia mengedipkan mata, sosok itu lenyap. Ella tak bisa tidur malam itu. Bayangan mata merah itu terus menghantuinya. Ia ingin menceritakan apa yang ia lihat kepada ibunya, tetapi sesuatu di dalam dirinya melarang. Ia merasa jika ia berbicara tentang hal itu, sesuatu yang lebih buruk akan terjadi. Keesokan harinya, saat ia kembali bekerja, ia mendapati suasana di pabrik lebih tegang dari biasanya. Beberapa pekerja berbisik satu sama lain, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Saat Ella bertanya kepada salah seorang temannya, ia mendapatkan jawaban yang membuat tubuhnya kembali gemetar. "Kau belum dengar? Tadi malam, Pak Rahmat ditemukan tewas di gudang belakang." Tubuhnya membiru, seperti kehabisan darah. Ella merasakan lututnya melemas. Gudang belakang adalah tempat di mana ia mendengar suara langkah kaki semalam. Apakah mungkin ada kaitannya? Dan jika benar, apakah sosok bermata merah itu adalah dalangnya? Namun, sebelum Ella bisa mencari jawaban, seorang pekerja senior datang menghampirinya. "Ella, kepala pabrik memanggilmu ke kantornya sekarang." Ella menelan ludah. Ia tak tahu apa yang menunggunya di sana. Namun, firasatnya mengatakan bahwa apapun itu akan mengubah hidupnya selamanya. Panggilan dari kepala pabrik. Suatu malam, setelah lembur hingga larut, Ella sedang membereskan peralatan jahitnya di sudut ruangan ketika seorang mandor menghampirinya dengan ekspresi tegang. "Ella, kepala pabrik ingin bicara denganmu di kantornya," katanya dengan suara bergetar. Tanpa sempat bertanya lebih lanjut, mandor itu langsung pergi, meninggalkan perasaan was-was di hati Ella. Dengan langkah ragu, Ella berjalan menuju kantor kepala pabrik. Setiap langkahnya terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya untuk maju. Sepanjang lorong menuju kantor itu, suasana terasa lebih dingin dari biasanya. Lampu-lampu neon berkelip samar, bayangan-bayangan tak jelas tampak bergerak di sudut ruangan. Para pekerja lain sudah pulang, menyisakan hanya suara detak jarum jam dan dengung mesin-mesin yang belum dimatikan sepenuhnya. Saat Ella sampai di depan pintu kantor kepala pabrik, ia menarik napas dalam-dalam sebelum mengetuk pintu. "Masuk," terdengar suara berat dari dalam. Ella meraih pegangan pintu, namun saat menyentuhnya, ia merasakan sensasi aneh, seolah ada sesuatu yang berdesir di balik pintu itu, menunggunya masuk. Begitu masuk, ia melihat kepala pabrik, seorang pria parubaya dengan wajah tirus dan mata cekung, duduk di balik meja kayu besar. Ia menatap Ella dengan tatapan yang sulit diartikan, di antara ketegasan dan sesuatu yang lebih gelap. "Duduklah, Ella," katanya, menunjuk kursi di depannya. Ella duduk dengan gugup. Ada sesuatu yang sangat tidak beres dengan situasi ini. Kepala pabrik menghela napas panjang, kemudian menyandarkan tubuhnya ke kursi, kedua tangannya bertaut di atas meja. "Kau tahu, pabrik ini sudah berdiri puluhan tahun," katanya dengan nada datar. "Namun, ada sesuatu yang tak banyak diketahui orang. Pabrik ini memiliki rahasia yang lebih tua dari usia bangunannya sendiri." Ella menelan ludah. "Rahasia?" tanyanya, nyaris berbisik. Kepala pabrik menatapnya tajam. "Setiap beberapa tahun, kita harus memberikan sesuatu sebagai pengorbanan. Sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bisa menenangkan mereka." Jantung Ella berdegup kencang. "Mereka?" Kepala pabrik mengangguk pelan. "Makhluk yang bersemayam di dalam pabrik ini. Mereka yang menjaga keseimbangan antara dunia kita dan dunia mereka." Ella merinding. Ia ingin bangkit, ingin lari, tapi tubuhnya terasa kaku. "Apa hubungannya denganku?" tanyanya dengan suara bergetar. Kepala pabrik menatapnya dengan mata yang kini tampak kosong. "Kau yang terpilih, Ella." Sejenak, dunia Ella berhenti berputar. Matanya melebar, napasnya tersengal. Tidak mungkin. "Kau masih suci, bukan?"
Kepala pabrik bersandar ke depan, suaranya semakin dingin. Itu yang mereka butuhkan. Seseorang yang bersih, tak ternoda, sebagai tumbal. Kau adalah pilihan yang sempurna. Ella bangkit, mundur beberapa langkah. Aku tidak akan melakukannya. Suaranya terdengar nyaring, menggema di ruangan itu. Namun, sebelum ia sempat mencapai pintu, dua pria berbadan besar, pekerja senior yang sering ia lihat, muncul dari bayangan dan menghalangi jalannya. Mata mereka kosong, seperti orang-orang yang telah kehilangan kesadarannya. "Tolong biarkan aku pergi," bisik Ella, air matanya menggenang. Salah satu pria itu hanya menatapnya dingin sebelum mendekat. "Ini tak bisa dihindari, Ella. Kau harus menerima nasibmu." Ia mencoba melawan, tapi tenaganya tak cukup. Kedua pria itu menggenggam lengannya dan menyeretnya keluar ruangan, menuju lorong yang lebih dalam, menuju tempat yang bahkan ia tak tahu keberadaannya. Dalam kepanikan, Ella berusaha berpikir cepat. Tapi harapannya mulai memudar ketika ia menyadari bahwa tak ada seorang pun yang akan menolongnya. Ia berada di tempat yang sudah diatur oleh takdir. Tempat yang menuntut darah sebagai harga dari ketenangan pabrik ini. Dalam kegelapan, hanya doa yang tersisa di benaknya. Ritual pengorbanan di ruang bawah tanah. Ella ingin berteriak, tetapi suara seperti tersangkut di tenggorokannya. Ia mencoba melawan, tapi tenaga mereka terlalu kuat. Tubuhnya diseret ke ruang bawah tanah yang selama ini dikunci rapat. Saat pintu kayu tua itu dibuka, hawa dingin menyeruak, membawa bau anyir dan dupa yang menyengat. Jantungnya berdegup semakin cepat. Napasnya terengah-engah, dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Di dalam ruangan itu terdapat altar besar dengan lilin-lilin menyala di sekelilingnya. Cahaya redup berpendar di permukaan dinding batu yang dipenuhi ukiran-ukiran kuno, menggambarkan sosok-sosok makhluk menyeramkan yang tampak menuntut persembahan. Di lantai, ada simbol-simbol berukir yang tampak lebih tua dari bangunan pabrik itu sendiri. Aroma dupa bercampur bau besi memenuhi udara, membuat kepala Ella pusing. Di sudut ruangan, seorang wanita tua berdiri dengan jubah hitam panjang yang hampir menyentuh lantai. Wajahnya penuh keriput dan sorot matanya dingin seperti tak memiliki jiwa. Dialah yang memimpin ritual ini. "Kau masih suci, Ella. Kau adalah tumbal sempurna untuk menenangkan yang bersemayam di sini," bisik wanita tua itu dengan suara serak, penuh keyakinan. Ella mencoba bergerak, namun tangan dan kakinya diikat erat dengan tali yang berbau aneh, seperti telah direndam dalam ramuan mistis. Ia meronta, berusaha melepaskan diri, tapi semakin ia melawan, semakin erat tali itu menjerat pergelangan tangannya. Air matanya jatuh tanpa bisa ia bendung. Ia memohon, mencoba berbicara, tetapi hanya isakan lirih yang keluar dari bibirnya yang gemetar. Beberapa pekerja senior berdiri mengelilingi altar, wajah mereka tanpa ekspresi, seolah berada dalam pengaruh sesuatu yang tak kasat mata. Mereka mulai menggumamkan mantra dalam bahasa yang asing, suara mereka beresonansi dengan getaran aneh di udara. Cahaya lilin tiba-tiba meredup, bayangan di dinding menari-nari, bergerak liar seakan memiliki nyawa sendiri. Dari kegelapan, terdengar suara geraman rendah, suara yang bukan berasal dari manusia maupun hewan yang dikenal. Semakin lama, suara itu semakin jelas, seakan sesuatu dari dunia lain mulai terbangun. Angin dingin berhembus tanpa sumber, membuat api lilin bergetar liar dan hampir padam. Ella bisa merasakan hawa yang begitu pekat dan mencekam, seolah-olah sesuatu yang sangat tua dan jahat sedang mengamati setiap inci tubuhnya. Langkah kaki bergema dari sudut ruangan, tapi tak ada yang tampak. Sesuatu yang tak terlihat perlahan mendekat ke altar. Ella merasakan tekanan luar biasa di dadanya, jantungnya berdetak semakin cepat, hampir terasa seperti hendak meledak. Suhu ruangan tiba-tiba turun drastis. Napas Ella berubah menjadi uap, dan kulitnya terasa membeku. Wanita tua itu mengangkat tangannya, memberikan isyarat kepada pekerja lainnya. Salah satu pria dengan jubah hitam mendekati Ella dengan sebilah pisau berukir. Mata pisau itu berkilat dalam redupnya cahaya lilin, dan tangan pria itu tampak gemetar, seolah ia pun takut dengan apa yang akan terjadi. Ella menutup matanya, air mata mengalir deras di pipinya.
Ia tidak ingin mati. Ia tidak ingin menjadi korban ritual mengerikan ini. Ia ingin kembali ke rumah, melihat ibunya, dan memeluk adik-adiknya. Namun, semua harapannya seakan sia-sia. Suara mantra semakin keras, pisau mulai diangkat tinggi di atas tubuhnya. Saat pisau itu hampir menyentuh kulitnya, tiba-tiba sebuah suara gemuruh bergema dari atas langit-langit. Jeritan menggema di ruangan itu ketika sesuatu menghantam pintu kayu tua dengan kekuatan luar biasa. Para pekerja yang mengelilingi altar mulai panik, beberapa dari mereka mundur dengan wajah ketakutan. Udara di sekitar berubah menjadi lebih pekat, aroma dupa bercampur dengan bau tanah basah yang asing. Sebuah bayangan besar berkelebat di udara, menghamburkan lilin-lilin yang menyala dan menciptakan kegelapan sesaat di dalam ruangan. Para pelaku ritual mulai berteriak, menyebut nama sesuatu yang tak dipahami oleh Ella. Dari atas, terdengar suara kepakan sayap yang kuat, dan sepasang mata merah menyala muncul dalam kegelapan. Dari kegelapan muncul sesosok makhluk besar bersayap hitam, dengan mata yang bersinar seperti bara api. Tubuhnya ditutupi bulu hitam tebal, dan cakar tajam mencengkeram lantai batu dengan kuat. Siluman Raja Kelelawar, penguasa tertua dan terkuat di pabrik itu, akhirnya menunjukkan dirinya. Para pekerja ritual gemetar ketakutan, beberapa langsung bersimpuh, berusaha melarikan diri dari tempat itu. Wanita tua yang memimpin ritual itu mundur dengan wajah pucat, sadar bahwa sesuatu yang lebih besar dari kekuatan mereka telah turun tangan. Kehancuran ritual dan penyelamatan Ella. Dia bukan milik kalian. Suaranya menggema, membuat ritual terganggu dan simbol-simbol di lantai retak seketika. Getaran dahsyat memenuhi ruangan, seakan pabrik itu bergetar hingga ke fondasi terdalamnya. Para pekerja senior dan kepala pabrik terpental ke dinding. Beberapa dari mereka merintih kesakitan, sementara yang lain memandang makhluk bersayap itu dengan ketakutan yang mendalam. Cahaya merah dari mata sang siluman menyorot tajam, menembus kegelapan dan mengungkap kengerian sejati dari ritual ini. Siluman Raja Kelelawar, makhluk yang telah lama mengawasi pabrik ini, membuka sayapnya yang lebar. Angin kencang berhembus, meniup lilin-lilin yang menyala dan merusak lingkaran ritual. Mantra-mantra yang mereka bacakan semakin tidak berdaya di hadapan kekuatan yang jauh lebih besar. Ella, yang masih terbaring lemah di tengah lingkaran ritual, merasa tubuhnya mulai diangkat perlahan. Hangat, namun juga penuh dengan aura misterius. Ia membuka matanya dengan lemah dan melihat wajah sang siluman dari dekat. Tidak ada kemarahan di sana, hanya kebijaksanaan dan tekad untuk menghancurkan kekuatan jahat yang telah menguasai tempat ini. Kau harus pergi sekarang, sebelum mereka mencoba lagi, ucap sang siluman dengan suara yang dalam. Seketika, kepakan sayap besar membuat seluruh ruangan berguncang. Para pekerja yang terlibat dalam ritual mulai berteriak ketakutan. Beberapa dari mereka mencoba melarikan diri, tetapi kekuatan yang dilepaskan oleh sang siluman terlalu besar. Dinding-dinding ruangan bawah tanah mulai retak, lantai bergetar, dan atap seolah hendak runtuh. Ella merasa tubuhnya melayang lebih tinggi, lalu dalam sekejap ia telah berada di luar pabrik. Udara dingin malam menyambutnya, dan suara sayap kelelawar masih menggema di telinganya. Dari kejauhan, ia bisa melihat pabrik itu mulai runtuh sedikit demi sedikit. Tidak ada lagi suara pekerja, tidak ada lagi gemuruh mesin, hanya keheningan yang menyelimuti. Sang siluman berdiri di hadapannya untuk terakhir kalinya. Jangan pernah kembali ke tempat ini. Pabrik ini akan tenggelam dalam bayangannya sendiri. Pergilah dan jalani hidupmu. Ella mengangguk lemah. Air mata mengalir di pipinya, bukan hanya karena ketakutan, tetapi juga karena rasa syukur. Ia tahu bahwa jika bukan karena sang siluman Raja Kelelawar, ia sudah tidak akan ada di dunia ini. Saat fajar mulai menyingsing, pabrik tua itu akhirnya runtuh sepenuhnya. Hanya tersisa runtuhan dan bisikan angin yang seolah membawa peringatan. Ella berjalan menjauh, meninggalkan masa lalu yang kelam. Namun, ia tahu, di dalam kegelapan malam, sang siluman masih mengawasi, menjaga batas antara dunia manusia dan kegelapan yang tak terlihat. Terima kasih sudah berani menjelajahi cerita ini bersama Beracun. Ingat, setiap mitos, legenda,
Dan fantasi bukan hanya dongeng biasa. Mereka punya jejak yang mungkin masih berbisik di sekitarmu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah-kisah lain yang akan membawamu semakin jauh ke dalam dunia yang tak pernah kamu duga. Aku El Bilur, akan selalu menunggu kalian kembali. Karena di dunia ini, hanya mereka yang berani menembus batas kenyataan yang akan menemukan kebenaran. Sampai jumpa. Selalu ingat, bayangan tak pernah benar-benar pergi, mereka hanya menunggu.